Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rati Herawati, kemudian ada saya sendiri, Olga Auzarian Nuraisya Oktavian, kemudian ada Jantan Arisa Dewo, dan ada Mareta. Langsung saja disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Herawati, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan perangkat organisasi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Perangkat organisasi koperasi konvensional ini ada 3, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1962, yang terdiri dari rapat anggota atau RA, pengurus dan pengawas. Rapat anggota sendiri itu ialah rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi, seperti menetapkan anggaran dasar dari koperasi, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kemudian menentukan pemilihan anggota, pengurus, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Kemudian ada pengurus. Pengurus ini dipilih dalam rapat anggota. Kemudian susunan dan nama anggota pengurus ini ditentukan di dalam akta pendirian dan dengan masa jabatan 5 tahun. Persyaratannya agar dapat dipilih menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus ini diberi wewenang untuk menyelenggarakan rapat anggota. Kemudian yang terakhir ada pengawas. Pengawas dipilih oleh anggota koperasi di dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan agar dapat dipilih menjadi pengawas ditetapkan dengan anggaran dasar. Kemudian dalam perangkat organisasi koperasi syariah ini ada rapat anggota tahunan atau RAT. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi itu sendiri. Dan kemudian yang kedua sama, yaitu ada Dewan Pengurus Koperasi Syariah, yakni merupakan wakil anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan, sehingga harus dapat menjaga amanah yang dibebankan. Bedanya itu ada di ini, Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut DPS. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan koperasi ini yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan anggota. DPS harus terdiri dari para ahli di bidang syariah muamalat yang didukung oleh pemahaman terhadap operasional. Kemudian yang keempat ada badan pemeriksa. Badan pemeriksa ini adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pengerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Damayanti Agustin, NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen koperasi. Dalam koperasi ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang harus dihadapi, yang untuk mengatasinya sangat diperlukan uluran tangan dari berbagai pihak tertentu, terutama yang memiliki modal dan kekuasaan. Pertumbuhan koperasi relatif mengalami kemunduran disebabkan koperasi kehilangan konsep pengembangan strategisnya dalam merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat. Hal tersebut menyebabkan koperasi kehilangan jati diri dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan untuk bersaing dan meraih peluang tersebut. Karena di samping manajemen yang baik, modal dan pengaruh kekuasaan sangat mendukung proses tumbuh kembang koperasi. Koperasi pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemiliknya. Koperasi adalah lembaga yang didasari kaidah efisiensi keunggulan, yaitu keunggulan biaya, pelayanan, dan fokus. Kaidah-kaidah tersebut selama ini kabur karena pemahaman yang keliru, baik dari pemerintah maupun dari gerakan koperasi. Salah satu penyebab kemunduran koperasi adalah konsep pengembangan strategi dalam koperasi untuk dapat merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat. Perkembangan koperasi tidak terlepas dari berbagai sarana dan usaha-usaha kerjasama dengan pihak yang memiliki kekuasaan, karena untuk mengelola suatu badan usaha banyak tantangan yang dihadapi. Perkembangan perekonomian yang cenderung liberalisme membuat koperasi semakin sulit untuk tumbuh lebih maju.
Dengan demikian, kita mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Departemen Koperasi, kiranya dapat melihat dengan jeli masalah-masalah yang ada dalam tubuh koperasi. Koperasi tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menangani usahanya. Semua unsur-unsur manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi manajemen yaitu yang pertama perencanaan, organisasi, directing, coordinating, controlling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen dalam koperasi. Nah, untuk yang pertama ada kegiatan sistem manajemen. Nah, kegiatan sistem manajemen itu dimulai dari fungsi perancangan atau planning. Setelah fungsi perancangan membuat rencana kerja, dilanjutkan dengan pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini dibuat strukturnya sesuai dengan keperluan atau besar kecilnya organisasi. Nah, kemudian diisi dengan orang-orang yang diberi tanggung jawab sesuai dengan kriteria masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah fungsi pengorganisasian itu ditetapkan struktur dan orang-orangnya yang diberi tanggung jawab dan dilanjutkan dengan langkah penggerakan atau actuating oleh pimpinan. Nah, untuk yang ketiga, setelah semua aktivitas organisasi itu bergerak menuju tujuan organisasi atau kantor pemerintah, tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan perusahaan itu tujuannya mendapatkan keuntungan. Nah, maka pemimpin itu mulai melaksanakan pengawasan dengan menegaskan para pengawas yang dalam organisasi modern sekarang ini lebih akrab disebut dengan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini bekerja bukan untuk mencari-cari kesalahan orang gitu, tetapi mencocokkan tujuan yang dapat dicapai dengan apa yang direncanakan sebelumnya gitu. Nah, jika terjadi kesenjangan, lalu dicari di mana terjadinya, apa sebabnya, lalu bersama-sama dengan unit kerja yang ada itu masalah itu didiskusikan gitu. Nah, bagaimana memperbaikinya gitu. Nah, jika hal itu diketahui di awal-awal kegiatan, maka tahun itu juga perlu perbaikan gitu. Jika masalahnya diketahui pengunjung tahun kerja, maka perbaikannya masuk dalam perencanaan tahun berikutnya gitu. Nah, kemudian dengan sistem ini maka perencanaan itu sifatnya siklus atau berlanjut dan dari tahun ke tahun gitu. Nah, untuk yang kelima itu hasil monitoring ini menjadi substansi utama gitu dalam penyusunan laporan tahunan gitu. Nah, sehingga bisa diketahui tingkat kinerja di masing-masing unit kerja organisasi. Kemudian laporan tahunan. Nah, untuk laporan tahunan ini disampaikan ke semua unit kerja untuk dipelajari gitu, sehingga bisa menjadi feedback gitu bagi mereka yang lemah kinerjanya untuk memperbaiki diri dan dan kuantitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab gitu. Nah, sebelumnya saya berikan gambaran terkait pengantarnya, sistem manajemen. Nah, sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanismenya dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada di dalam organisasi itu sendiri berjalan secara teratur gitu, dan terkoordinir gitu. Nah, ada dalam kontrol pengawasan pimpinan saling bersinergis, membentuk kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme sistem ini dapat dilakukan atau dilihat dari mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari 5 yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jandan Ersadewo akan membacakan video presentasi tentang materi konsep manajemen koperasi konvensional dan koperasi syariah. Konsep manajemen koperasi konvensional.
manajemen koperasi. Tujuannya untuk mengenal manajemen koperasi dan unsur pokok dan tatanan manajemen koperasi. Di sini dijelaskan bagaimana orang dapat mengartikan dan memberikan karakteristik organisasi koperasi, yaitu 1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama atau kelompok koperasi. Yang kedua, anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu swadaya dari kelompok koperasi tersebut. Yang ketiga, sebagai instrumen atau wahana untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama atau perusahaan koperasi. 4. Perusahaan koperasi ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan para anggota dalam kegiatan ekonominya. Karakteristik unsur pokok dan tatanan manajemen koperasi meliputi anggota-anggota perseorangan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ekonomi para anggota. Yang ketiga, kelompok koperasi. Yang keempat, perusahaan koperasi. Dan yang terakhir, hubungan-hubungan usaha yang tercermin oleh keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi para anggota dan kegiatan perusahaan koperasi ataukah organisasi koperasi sebagai suatu sistem ekonomi secara keseluruhan. Lanjut, konsep manajemen koperasi syariah. Manajemen syariah atau Islam dalam pandangan ajaran Islam, yaitu segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berisi, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara idhon, yaitu tepat, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam manajemen syariah, yang dibahas adalah tentang perilaku dalam manajemen, struktur organisasi, dan sistem yang dijalankan. Adapun keterangannya sebagai berikut, yaitu 1. Perilaku dalam manajemen yang dimaksud dengan perilaku personal manajemen adalah perilaku orang-orang yang menjalankan kegiatan manajemen yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dalam konteks ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini juga membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal soleh pelaku dan bernilai ibadah. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah penting. Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Ini yang ketiga, sistem yang dijalankan, yaitu sistem dalam manajemen syariah adalah sistem yang menjadikan perilaku pelakunya berjalan baik, tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan, sistem yang dilengkapi dengan koridor dan rambu-rambu pengawasan serta ada jaminan untuk dapat hidup atau gaji yang memadai bagi pelakunya. Sistem manajemen yang baik
itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antar unit-unit yang ada dalam organisasi itu berjalan secara teratur dan terkoordinir ada dalam kontrol pengawasan. Pimpinan saling bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme sistem itu dapat dilihat dari memperdayagunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actualing, dan controlling. Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa kegiatan sistem itu dimulai dari fungsi perencanaan. Setelah fungsi perencanaan membuat rencana kerja, dilanjutkan dengan perorganisasian. Dalam perorganisasian ini dibuat struktur sesuai keperluan besar kecil organisasi. Setelah fungsi pengorganisasian ini ditetapkan, struktur orang-orang dalamnya diberi tanggung jawab dan dilanjutkan dengan langkah pergerakan aktual oleh pimpinan. Setelah semua aktivitas organisasi ini bergerak menuju tujuan organisasi, maka pemimpin mulai melaksanakan pengawasan dengan menegaskan para pengawas yang ada di dalam organisasi modern tersebut. Sekian video presentasi dari saya.